di dalam masjid yang berbahagia ini. Terus terang saya baru pertama, bukan ke Banda Aceh, baru pertama berdiri di depan bapak-bapak di masjid ini baru pertama. Nanti malam insya Allah akan datang Awiyah ke Banda Aceh. Jadi untuk mengisi pengajian malam ini, baiklah, saya tidak mencarahkan makalah lagi karena makalah ini memang bahasa Indonesia dan bisa dipahami insyaallah taala. Jadi di sini saya ingin membaca sedikit masalah tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit taubati wa hiya aslu kulli maqamin wa halin wa awwalul maqamati wa hiya bima sabatil ardi lil bina faman la taubata lahu la halalahu wa la maqama kama anna man la arda lahu la bina'an lahu. Faslun pada masalah taubat. Dalam tauhid tasawuf, awal makam ialah taubat. Ada, kalau kita lihat di kitab Manazilus Sairin, ada 100 makam yang harus kita ketahui dalam tauhid tasawuf ini. Ada nanti di sana rindu, saka, sahu. Semua ini bohong, semua ini palsu. Kalau dia ucapkan dia orang cinta kepada Allah, dia rindu kepada Allah, kalau dia tidak bertobat. Sebab tobat ini awal makam. Bagaimana kita mau sampai ke tingkat atas kalau tidak ada tangganya? Jadi tobat ini dianya asal tiap-tiap makam dan hal. Dan awal makam dianya itu dengan yang kena bumi, dengan yang di dasar bumi, di permukaan bumi bagi bangunan. Seumpamanya kita mau membangun rumah, tentu di atas tanah. Tidak ada orang yang bisa membangun rumah di atas laut. Yang masa Nabi Sulaiman, yang Nabi Sulaiman. Tidak ada orang yang bisa membangun rumah di udara. Mesti dia menimpa di tanah. Nah, kalau tidak ada tanah, tidak mungkin ada bangunan. Paman la taubata lahu, orang yang tidak ada taubat baginya, tidak ada hal baginya. Hal yang apa? Hal yang rindu, hal yang cinta, hal yang sakar, mabuk hanya pada Allah. Ya, hal yang asyik. Nah, hal yang sehingga fana billah, baqa billah. Nah, jadi kalau hana tobat, atranya hana meninggal. Kama anna man la ardalahu la bina'alahu. Seperti orang yang tidak ada bumi baginya, tidak ada bangunan baginya. Nah, berarti kalau dia itu tidak bertobat, tidak mungkin dia ada makam mahabbah. Kalau dia tidak bertobat, tidak mungkin dia ada makam rindu. Kita secara dalam hidup ini harus ada dua hal kepada Allah ini. Pada tingkat pertama, tingkat awam, itu harus ada raja dan kaum, harap dan takut. Harus ada tingkat kedua itu kabat ikbat. Kabat ini kecut, ikbat terhampar. Pada tingkat ketiga, tingkat kawasul kawas, ini namanya jalal jamal. Jadi saat tajalli sifat jalal, tajalli juga sifat jamal. Saat kita merenung sifat jamal Allah, harus juga kita sadari pada Allah itu ada sifat jalalnya, supaya jangan kepedean.
Betulnya sifat jamal, sifat bagus. Allah itu penyayang, Allah itu maha pengampun, Allah itu menyayang hambanya. Sehingga katanya tak pergi Indonesia, tak pergi maksiat, karena kabarnya, konon kabarnya Allah itu maha pengampun. Jadi hanya takut dengan Allah. Sebab bantal aku maksiat, Allah kan maha pengampun. Hanya benar harus terjadi sifat jalal. Apa sifat jalal? Allah itu maha penyiksa, Allah itu syadidul iqab. Nyaman. Jadi imbang, raja dan khauf, harap dan takut. Nyaman. Kita tidak boleh berharap saja tanpa tidak ada takut. Tidak boleh takut saja tanpa ada harap. Contoh, Mbak ayah saya pilih gaya, menyotanya berharap mentau, hana takala rote. Mesti lagi contoh lun pemali. Kena jawab abu ya, kena kepen blow ni motor. Ya hana takala pekah gaya tengah berwirid, pekah gaya tengah payobu, lonjak ada mau ilmu. Ya hana topek blow ni motor. Jangan kon oli ni me, bengeh ni me. Karena hana takala rote. Menanti Allah Taala. Sementara yang dianjur oleh Allah Ta'ala hanya ada kubur. Tanya hanya berharap Allah. Kira-kira siapa orang yang harap, siapa orang yang takut? Kira-kira orang yang takut itu orang yang belum bertobat. Ya, Pak, kurang yang biasa tinggal-tinggal semayang. Yang benar takut dalam hati ini agar di tim semayang, agar di tim bertobat, nyona ruh jiwa toga, agar di tim pulang atago. Terus siapa pula orang yang harap? Orang yang sudah beribadah, orang yang sudah bertobat. Dia mengharap keampunan Allah, dia mengharap kasih sayang Allah, dia mengharap surga Allah. Kalau dia sudah beribadah, ini jangan salah bahasa. Tanya awak maksud kan dah berharap. Sementara yang betul-betul oleh Allah bagdanya hanya ada kubur. Apa yang dituntut oleh Allah pada kita? Beribadah. Di dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan, bertakwalah kamu, kemudian tidur kamu. Artinya apa? Kalau kamu sudah bertakwa, nyan masalah waktu kia nambah pikir deh. Jun menau waktu kia lonjok menang mereka. Nah, jadi kita ini yang dituntut beribadah, rizki tidak dituntut. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah daripada min dabbatin yang melata. Dabbah ini ada dua makna. Ada makna hakikat urufiah, ada makna hakikat lugawiyah. Hakikat urufiah binatang yang empat kaki. Hakikat lugawiyah barang yang melata. Jadi di sini dipakai yang hakikat lugawiyah. Sebab menyatabuh makna yang empat kaki, kamel, kebe, sapi, seolah-olah yang dua kaki kalau dia Allah rezeki dia. Maka hina bukan makna yang empat kaki, makna yang melata. Ma punya yang melata kita mau sidau, kita mau mandu-mandu. Ma min dabbatin, tidaklah daripada yang melata di atas muka bumi ini kecuali ke atas Allah rezekinya. Ya. Jadi rizkinya ada empat. Ya, rizki itu ada empat. Yang pertama, rizki itu ada namanya masmun, dijamin. Ada namanya
dijanjikan maupun ada namanya maksud dibagikan. Ya. Satu lagi ada namanya mau. Artinya begini, yang diberikan itu usia. Ya. Yang dijanjikan itu udara. Yang ditanggung itu udara. Yang dibagikan maksudnya itu jika ya itu kasih itu kekayaan ini Honda itu kekayaan ini motor yang maksud dibagi. Seperti maut yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Surga kalau bagi orang yang beramal saleh, neraka bagi orang maksiat, orang kafir. Keempat kategori rezeki ini ke atas Allah semuanya. Sebab kita lihat daripada makna ayat, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Rizku itu mudhaf, mufrad mudhaf. Hanya mudhaf ilaih. Mufrad mudhaf berfaedah umum. Apa dia nak kata? Ijtihaduka bima zumina laka. Bersungguh-sungguhmu pada barang yang dijamin. Taksiruka lalai kamu pada barang yang dituntut. Nyatanya itu. Kemudian kepada barang yang dituntut, kenanya bersungguh-sungguh. Kepada barang yang dijamin, hanapku dalam karata. Kepuan cita minta rezeki itu yang untuk pelalai nafsu. Tak buka toko bunga tu prehode lehu agar lalu lalai langsung tanya be roh dah bubut yang harum be roh dah jok ada kau kon dah buka tokonya oh nah jaminan rezeki dah jangan dah jauh laut yang untuk pelalai nafsu dandang lehu dah jauh ulang untuk pelalai nafsu dandang asal artinya sekedar ikhtiar saja. Kita wajib ikhtiar, tidak wajib mendapat. Sebab yang mendapatkan itu Allah. Ya. Menajib daya apa? Wajib daya apa? Hana wajib balik. Baliknya ngejuk oleh Allah. Najib orang yang apa? Untuk ditonton hana balik. Dia kebuka pintu makrifah dia apa? Dua tahun dia kaji kedua. Ya. Apa itu tobat? Definisinya wahia ruju'u min awsafil mazmumatil ila awsafil mahmudati. Kembali daripada sifat-sifat yang tercela pada sifat-sifat yang terpuji. Wa yuqal, yang dikata orang, man raja'a anil mukhalafati khaufan min adzabillah fa huwa ta'ib, wa man raja'a hayaan min nadrillah fa huwa munib, wa man raja'a ta'ziman li jalalillah ta'ala fa huwa awwab. Jadi kategori taubat ini ada 3 tingkatan. Ada namanya taibun, ada namanya munib, ada namanya awwab. Taibun ini taubat orang awam, munib taubat orang kawas, awwab taubat orang kawas. Sama juga seperti tawakal, ada 3 juga dia. Tawakal, tafwid, taslim. Taslim aslama, taslim salama. Muslim, orang yang menyerahkan zatnya kepada Allah. Tawakal, orang yang menyerah urusannya. Kibang tuah tawakal. Kon arti di benar kios ini. Hanya tawakal Allah. Kanya wa idza azamta falyatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah tekad bulat, maka manfaat yang ibarat. Berarti tertib faedah faedah. Tertib mengiring-iring. Kon tertib tarasi. Kalau dengan sumar tertib taraki. Berarti laginya tanya berencana, laginya tanya tawakal. Olehnya kata taslim, olehnya kata tafwid. Fawastu amri ila Allah. Nyo tawakalnya
buat terserah ke Allah. Munyo tafwid buat ngongon tanya terserah. Munyo taslim udah badle ngongon tanya tanya terserah mandu Allah. Lagi dekat dalam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyata sesungguhnya sembahyangku, hajiku, hidupku, matiku bagi Allah yang mempunyai alam, Tuhan sekalian alam. Nyan wati tanya salah muda takkan astagfirullahaladzim kepun takkan astagfirullahaladzim menyona deca adanya orang sembahyangnya kiban ham deca wati saat takkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin deh gede ina deh kebu ina kiban lillahi rabbil alamin lil kebu maka tanya lain di bibir lain di hati kiban sembahyang tanya bisa tanha anil fahsya'i wal munkar sembahyang tanya hanya tubuh atau sedangkan tempat tilik Allah itu kepada hati. Ibu-ibu bapak-bapak ketahuilah kalau amalan anggota itu iktibar amalan hati, kalau amalan hati itu tidak iktibar amalan anggota. Nah zikir khamdi, zikir dalam hati yang hendak walaupun dia mau hendak mengimat apa tapi yang mau mengimat anggota menyohana niat dalam hati hanya diiktibar. Berarti ibadah itu seperti patung karena tidak ada niat, tidak ada rohnya. Jadi mahal nazar Allah itu hati. Maka di qalbun mukmin baitullah, hati orang mukmin itu rumah Allah. Jadi yang toh kategori urunyan tobat, kategori urunyan munif, kategori urunyan awam. Siman yang kembali, orang yang kembali daripada kesalahan karena takut daripada azab Allah, itu namanya orang taib, orang bertobat. Karena takut neraka, karena takut siksa kubur, karena takut sakit sakratul maut. Bagaimana sakit sakratul maut? 99 kali pukulan pedang, seperti kambing dikupas hidup-hidup. Hendak oh tambah deh yang sakit. Jina beatnya 99 kali pukulan pedang ini di tempat yang sama. Jina kena bikin tilet macam mak jawab dia. Untuk kena bikin tilet yang kedua hai dah tilet, beatnya ni hai dah tilet. Sebab tak sih non tilet. Yang ada juga orang ni. Bean tu tilet yang kedua. Bean yang sampai 33. Nyandung sakit mati. Jadi kalau orang itu mau melakukan ibadah karena takut hal demikian, itu namanya orang taib, orang bertobat. Jadi kalau orang yang kembali daripada kesalahan karena malu daripada dilihat Allah, maka dianya itu orang munib, orang yang kembali. Nah, di dekat hotel dia nyona dalam tu aja. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata. Inabatanya menmunib sabar. Inabata masdari, inabatan, anaba. Inabah, munib isim fa'il. Nah, lelaki ya Allah sesungguhnya kami minta akan taubat dan inabah. Nah, jadi orang yang ka taubat di model inabah yang hanya tingkat dia kepada neraka, tingkat malai kepada Allah. Nyolon bermaksiat dikalon oleh Allah, malai. Tingkat dikalon di atas sadun matang, malai. Ulangnya langsung Allah yang kalon. Hana ruh dah lakukan maksiat, takut malu dilihat Allah. Siman yang kembali karena untuk mentakzimkan bagi jalal Allah Ta'ala, bagi kebesaran Allah Ta'ala, maka dianya itu namanya orang awam. Kembali sih, maka kembali yang tingkat tinggi. Jadi dia melakukan ibadah itu untuk mendirikan hak-hak rububiyah. Bukan dia melakukan ibadah itu untuk mengharap surga. Bagaimana kita mengharap surga dengan ibadah kita, sedangkan salat kita itu pun Allah yang berikan.
Punya hana gerak hati dia untuk melakukan taat. Kau hana bicara semayang. Lagi tajak kena yo. Tajak pak masjid, tajak orang Jumaat, tajak ulah buah haji pak abuya, tajak cok tarikat. Nyan baik tak fikir tanya kebaikan Allah, nyan kebaikan Allah padanya. Jadi taat kitanya tidak menambah pangkat ketuhanan, maksiat kitanya tidak mengurangi pangkat ketuhanan. Artinya ada kita menyembah Allah Ta'ala atau tidak, Allah Ta'ala itu tetap sebagai Tuhan. Ya. Contoh secara logika, datukah sembahyang tanya mon surga, sembahyang tanya Allah kepada Allah. Nah, yuk Allah. Maka dia sembahyang tanya Allah. Nyolon mon wali halimi itu belum tukar, lonjok peng katanya lonjok kitab belum. Peng belum bisa belum kupiah lah. Tapi punya sembahyang tanya udah tukar mon surga, sembahyang tanya Allah kepada Allah. Punya kamu belum sembahyang tanya. Ada nak Tuhan tak bodoh? Jelah. Gua lemah pak Tuhan tak bodoh. Wahai Tuhan tak bodoh, kau hamba lu, nak lagi hamba kah? Ya Tuhan tak bodoh di sana. Maka ji sembahyang tanya ya. Siapa yang melakukan kebaikan, siapa yang bersyukur, fa innahu li nafsih. Ya, mati menyatakan bersyukur dan melakukan taat yang untuk doranya. Qalal abdi mubadarah, maka kewajiban ke atas hamba segera dengan tobat dan memastikan batasan-batasannya supaya bahwa terlepas daripada kemurkaan Allah dan siksanya Allah dan neraka jahanam dan belenggu tangan belenggu kaki, dan lepas daripada kecelakaan selama-lama dan menang dengan kebahagiaan selama-lama dan dekat daripada pintu Allah Ta'ala. Ya, dekat daripada pintu Allah Ta'ala nya nyatanya kabar tarikat, pintu hadarat guru. Anak kuncinya zikir. Makanya az-zikru miftahun libabil hadarat. Bermula zikir itu satu anak kunci bagi pintu hadarat. Mesti dua ibu-ibu bapak-bapak. Tengku ulun nya kemuzikir hana fokus, hana ingat mazkur. Lun rabitah abuya mantong gandau zikir dia. Sebab rabitah itu merupakan tarikah mustaqillah. Rabitah itu merupakan sebuah tarikat tersendiri, zikri seperti zikir. Yang tersebut gure rohani katanya, yang tersebut abuya katanya. Tak kirim Al-Fatihah ke abuyanya, yang kon rabitah, yang alat rabitah. Yang rabitah, hakikat rabitah terbayang dengan sifat guru katanya, terbayang dengan kasih sayang guru katanya, pak katanya. Dan pernah nanya Mbak Abuya, ini kamu nak dapat wahyu, ini kamu berbak majlis Nabi Salam. Min haisu, daripada sekira-kira anu rohani dan saban tayang gegah ke wahyu. Berarti maka ji ayah rohaninya kan maknanya. Ayah rohaninya mengantarkannya kepada Allah. Munyo mak tanya sayang mak tanya mbak badan tanya. Tapi munyo guru ayah rohani sayang beliau sampai ke roh kita. Beliau menginginkan roh kita itu hadir di hadapan Allah. Nyo lun pegahnya umum guru-guru lah bapak-bapak. Kon ayah nanti tahu. So yang bapak-bapak yakini mursyid, ya semua mursyid laganya. Mam tinggal ibadahnya toh yang kamil menurut danyonya ya tengok. Jadi mungkin bapak-bapak sudah ketahui, Abuya Muda Wali anaknya semua 90% jadi ulama.
Abu Amran 90% anaknya bisa baca kitab. Jadi tinggal zan tanya dia. Memang untuk murabi yang bisa mengantarkan daya ke hadarat harus siro. Nya guru lagi baca-baca kitabnya dia rame-rame. Guru syariat. Sebab ini pegahnya Abu ya. Untuk drop nafsunya hanya ramai yang boleh cara. Saban lagi tanya tak drop kijang. Munyo rame-rame tak awak drop, ruh tetaron wandro. Kon tetaron kijang. Maka ni Abu yang kadu blok ramilkan. Tim burai Pak Lon. Tim bermucit Pak Lon. Jaka gijuk suaka Pak. Di Mekek pegah-pegah. Urang ran meratib. Urusan roh urusan bakul selalu. Kak gijuk jamin dengan apa lawan? Tayo dah muatib kau baik. Ban. Masalah roh kena yo. Nyan urusan murcid kena yo, urusan murabi kena yo. Lem pernah lu nanya ibu-ibu bapak-bapak pada Wali Nangro Jakarta. Sebab pengorbanan Wali Nangro Jakarta ke dalam MPTD-nya kepada Abuya pribadi cukup besar sehingga lu demanyong, "Bang, kenapa abang mau kalau Abuya minta duit 15 juta, 20 juta abang kirim? Kalau Abuya minta duit untuk posko hari ini, menit ini masuk ke rekening. Apa sih yang abang dapat? Kami aja anaknya enggak begitu, saudara Abuya." Inilah sakinah, inilah ketenangan, kata Wali Jakarta. Waktu kami berzikir di posko Jakarta, lazatnya itu enggak bisa kami lukiskan. Roh kami terbang dibawa Abuya ke hadarat. Yang pengakuan awak yang secara pribadi. Londanya. Berarti merasa diri berallah Ta'ala, merasa diri bertuhan, merasa diri berguru, merasa diri diintip oleh Allah, merasa bertuhan. Ini lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Maka di prinsip awaknya katanya, harta kami harta guru, yang tidak harta guru istri kami. Di depan guru seperti mayat. Nyan semboyan awaknya kata. Hayut dulu. Kalau Kiai Zen mengatakan sanjunglah gurumu setinggi-tingginya, tapi jangan sampai setingkat Rasul. Sanjunglah Rasulmu setinggi-tingginya, tapi jangan sampai ke tingkat Tuhan. Tanya harus menyanjung-nyanjung guru agar sifat yang nabak gurunya mengalir, berlimpah padanya. Di antara kita melaki, ya Allah berikanlah makrifah kepadaku seperti makrifah guruku ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang belajar sama Abuya ini lebih cepat dapat orang-orang yang tidak berilmu. Punya malim-malim kitab dan dikesuai dengan ilmu kitab ini. Lentong menyantai bisa menerima. Karena adanya dah baca Rudi, dah baca Dusuki, sang lain menturah. Tapi setelah tak kebah ilmu yang adanya ibarat gelas yang kosong, kita mau. Lagi nyoba kita ikam yang punya payah ibarat opan dari ngau surah Abuya mangat atau buat ikam. Nah, jadi ibu-ibu bapak-bapak dalam tanya berzikir, pertama nak tanya nagure na Allah, yang kedua gadoh tanya nagure. Ya, pana bisyah iqaddam ala pana billah. Pana pada guru itu didahulukan ke atas pana pada Allah. Pakol lang yan, lo teringat cerita masalah Yunusa. Nah, dua orang murid menggure kena melintas sungai. Cuma naditi papun. Jadi berkatalah gurunya, kamu pegang bahu saya ini. Kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada katrok pada ngau terbesit dalam hati murid ini. Kalau hanya ini dibaca Bismillah, sang dari DPA kon kaje bismillah la haula wala quwwata dari DPA kaje ke terbesit lagannya dalam hati ini rot karam meninggal. Sebab apa? Bismillah kaje hanya saban bismillah gure katanya
La ilaha illallah tanya ke anak taban ngegel ya. La ilaha illallah yang gegel lego ya. Maka para wali Allah itu masyaikul kiram, bismillahnya itu sama dengan kun kata Allah. Di Labuan Haji nek daripada Abu Ya Muda Wali, mungkin adik nek hubungan saudara. Nanti Abu Karim Puluman, digelar dengan Abu Keramat Puluman. Dari Padang hendak pergi ke Aceh. Gebah ni jamannya gelom nak pesawat. Motor sakit. Kebiasaan payah kapal laut, ya Padang. Gekel ba anak kanyan pet mata. Ge baca bismillah. Ge bayang. Kadro upulman. Yang gimana? Mati dengan nama Allah yang amat pengasih lagi Maha Penyayang. Ge melaki aja. Ya Allah betul lu wajah tu. Yakin. Wa ma 'alallahi bil aziz. Tidaklah kata Allah itu dengan sulit. Ya. Maka gedanya ibu-ibu, bapak-bapak harus berterima kasih kepada ulama-ulama sufi. Sebab ulama sufinya yang diwariskan alam oleh Allah. Sebab ulama-ulama sufi, ulama tasawuf itu berada di bawah tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi baca dia hina gepegah warahmatu dekat daripada pintu Allah Ta'ala dan rahmatnya Allah, dan mencapai ia akan keredaannya Allah dan surganya Allah, dan hendak memberi taufik ianya Allah untuk taat dan hendak diterima daripadanya. Fa inna aksaral ibadati naflun wa taubah. Maka bahwasanya kebanyakan ibadat itu ada sunat dan bermula taubat itu fardu, dan tidak diterima akan sunat sebelum fardu. Dianya taubat itu wajib dengan ayat dan hadis. Berkata oleh Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kamu kepada Allah sekalian, wahai orang yang beriman, mudah-mudahan kamu itu menang. Jadi Nabi wate nak tung semayang dari ulangnya Pak hadarat Allah. Nabi ini dibelah dulu dadanya. Yang kepelah dada Nabi. Padahal Nabi-nya kan cukup sifat-sifat terpuji. Akhlak Nabi ialah Al-Quran yang untuk syariat. Untuk jalan. Artinya tanya as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'raj orang beriman. Jadi segala sembahyang ada baca dia. Astagfirullahaladzim. Dah baca dia. Tahayalkan. Dia cari dia. Bau ke? Kamu laki, ya Allah, berikanlah khusyuk lah ibadah, lagi khusyuk berulun. Pada tangkap usani jangan alih yang dalam mitah kurek. Segala tanya sembahyang dalam mitah leh kurek ni. Supaya khusyuk. Watika ada sembahyang jangan jadi dalam mitah, yang khusus ingatan kepada Allah. Ya. Jadi bertobatlah kamu kepada Allah. Allah yang galak dah kepada hamba yang bertobat. Anak sapi yang hilang terus mendapat lagi anak sapi itu oleh ibunya, kan gembira sekali sapi itu. Lebih gembira lagi Allah Ta'ala yang hambanya bertobat. Seperti anak sapi yang kehilangan anaknya bergembira saat kembali lagi ke induknya. Nyambat. Maka nah pernah Allah ngomong dengan Rasul, gekel ya Allah, wahai Muhammad, kalau ada usia umatmu 70 tahun, 69 tahun dia melakukan maksiat, setahun dia bertobat, saya ampun ke saya. Gekel Nabi kenanya, setahun itu lama sekali ya Allah, hamba umatku itu banyak lalai.
Dijawab oleh Allah. Sebulan. Nadong di utobat di bulan gampun. Sebulan juga masih lama ya Allah. Hamba perlu banyak lalai. Sehari bahkan 7 belum tenggang waktu ya Allah. Sebelum roh sampai ke halq. Nyo tanya bertobat. Nyo katuk roh balkum nya hanai tanya oleh bila tobat. Maka jika nyo siap taat dituntut tobat. Beda dengan kemayang na hotel, jatuh bawah, dia Maghrib, Malaysia. Kalau tobat ni setiap taat dituntut lagi tanya beriman. Pajang tanya beriman ba Allah, pun 5 hotel lagi sama haji anak. Selalu lekal-lekal iman. Ada sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ajarkan saya satu pelajaran yang payah tanya oleh orang lain." Jawab dari Rasul, "Antuk mina billah summastaqim." Bahwa kamu beriman dengan Allah kemudian istiqamah. Karena keramah itu, istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Nyambat. Maka nanya untuk memantapkan iman katanya, maka tanya boleh berzikir. Untuk kubaru iman katanya, maka boleh tanya berzikir. Zikirnya ada 2, ada zikir jali, ada zikir khafi. Zikir jali la ilaha illallah la masjid. Zikir khafi adalah dalam hati tanya, daduk-dadong di beranggapan Allah dalam hati. Nyo zikirnya kalau yang lain-lainnya lebih kaya bahasa Arab dengan bahasa kita. Ghairu tidak, siwa ketiadaan, tidak je mana je. La tidak je, lam tidak je, lam dah mau buat bil mudhari. La dah mau buat nakirah, tidak je arti le. Tapi punya bahasa yang zikirnya agak kasih. Zikir sebut boleh maknanya sebut, boleh maknanya ingat. Ada ingat zikir sih, ada sebut zikir sih. Kalau zikir diitlak kepada lidah namanya sebut. Kalau zikir diitlak kepada hati namanya ingat. Ya. Jadi nang pegah la tajahati salatika wala tuqafit biha. Anjir raya-raya dalam sembahyangmu dah anjir terlalu ubikkan. Waqtari bina zalika sabila, carilah jalan tengah. Jadi nya zikir hasanah. Maunya seandainya zikir untuk nafsu, untuk menjinakkan nafsu, yang harus dengar-dengar bunyian la ilaha illallah. Dengar tak? Untuk kau nafsunya la ilaha, kencang-kencang. Cuma untuk makhluk ni baklah bak mutikan dia mengat tu panjang, mengat dia beda dengan yang ada panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, jadi la ilaha illallah makna jihna le. La ma'buda illallah, la masyhuda illallah, la mawjuda illallah. Tidak yang disembah selain Allah, yang tingkat-tingkatannya. Tidak yang disaksikan selain Allah, tingkat menengah. Tidak yang ada melainkan Allah. Berarti danyo gunung makhluk-makhluk yang lain yang dipenapi mandum, yang hanya Allah. Maka oleh karenanya Allahnya zahir, Allahnya batin, Allahnya sangat terang, Allahnya sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Ya, bi anfusikum apala tubsirun. Al insanu nisqatul haq. Insan itu salinan hak. Hak yang Allah Ta'ala. Insannya salinan Allah Ta'ala. Maka ada megah gunung salinan Allah Ta'ala, karena Pak Gunung ada sifat ma'ani. Allah bersifat dengan berkata-kata, manusia berkata-kata. Allah bersifat dengan mendengar, manusia mendengar. Allah melihat, tanya juga melihat. Pak Gunung ada sifatnya. Maka al-insanu nisqatullah. Tanya sebagai manusianya bapak-bapak. Yang pertama dia menjadi hamba Allah yang baik.
yang saleh. Menyonjol ke mantap, gaji hamba Allah yang taat, gaji hamba Allah yang patuh, berjitimak ke khalifah Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Pak. Insan itu ada maknanya dia itu hamba, ada makna dia itu khalifah. Apa khalifah? Pengganti Allah. Adam itu pengganti Allah dalam mengurus buminya. Ya, Pak. Jadi get tak terbelajar fitrah manusia. Makanya Nabi Muhammad gepeget dari golongan manusia. Berarti karena Nabi Muhammad na'alam laulaka ya Muhammad ma khalaqtu khalaiq illa menyahana karena engkau Muhammad hanya berpikir anak. Berarti get tak insan. Cuma tanya kata beroroh-roh, cuma tanya kata boboh, tak boboh. Hana tak apa. Ibu-ibu nafsu tanya gula minta dalam tubuh tanya cukup patuh Allah, bertetangga dengan Allah. Jiwa rilhak, nafsunya segera dalam tubuh, jiwa rilhak bertetangga dengan Allah. Wabit kalbihi, dekat-dekat dengannya Allah. Jadi wadai kaitan dalam tubuh, kala dilake kehendak tubuh sandang pangan, kehendak tubuh makan, kehendak tubuh berpakaian. Karena nafsunya diperemen kehendak tubuh, sehingga nafsunya kedua di Allah yang pejeti. Ya, nafsu sebelum tubuh dan sebelum lahir dan dunianya. Nafsu itu wate kaitan dengan tubuh nyawa itu. Jadi wate kaji nyawa kaitan dengan tubuh jika dua Allah. Fakat karena dia itu sedot kehendak tubuh. Nah, maka untuk bertasik, bertaklif nafsu nanya ialah murabi kita. Saya hanya bisa membaca tingkat nafsu, ada amarah, ada lawamah, ada mulhamah, ada mutmainah, ada radiyah, mardiyah, kamilah. Saya hanya sekedar baca untuk bisa memindahkan dari amarah ke lawamah, dan berikut-berikutnya itu murabi yang kamil kami. Bahkan lem hanya bisa lem dong belum get itu loh. Lem dong mandong mulu, cuma belajar dengan bapak. Sabar gue ni abiya. Nah, maka yakin mantong ibu bapak-bapak kepada guru yang tanya, insyaallah mendapat limpahan berjan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.